Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdistan Hatami dengan NPM 21120111390. Saya dari Universitas Lampung, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menganalisis kasus sebagai tugas UAS dari mata kuliah logika yang diberikan oleh Ibu Siti Nur Hasanah, SH.MH. Kasusnya yaitu pria dibacok 5 orang yang mengaku dari Ormas. Irfan Kurniawan mengalami luka bacokan yang cukup parah setelah dikeroyok 5 orang yang mengaku berasal dari organisasi kemasyarakatan tertentu. Warga Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan itu pun harus mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Kejadiannya di perempatan DDN, Pondok Labu, tengah hari, kata Komisaris Nuredi Irwansyah Kapolsek Metro Cilandak saat ditemui di Mapolres Metro Jaya. Peristiwa tersebut berawal saat Irfan sedang mengatur lalu lintas yang macet di perempatan DDN. Tiba-tiba muncul rombongan pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menyerobot jalur. Melihat tingkah tersebut, Irfan langsung menegur salah seorang pelaku. Namun teguran itu tidak diterima pelaku dan langsung menghentikan kendaraannya. Teguran dijawab dengan keras juga, kata dia. "Kamu nggak tahu apa-apa, saya ini anggota Ormas," kata Nuredi menerikan ucapan pelaku. Dibantu rekan-rekannya, pelaku lantas membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Korban yang terluka parah di bagian tangan, kepala bagian belakang, punggung, kemudian dilarikan ke RS Marinir Cilandak untuk mendapat bantuan medis. Sementara itu, petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran setelah mendapatkan keterangan dari beberapa saksi dari lokasi kejadian. Sebelum menganalisis kasus tersebut, saya akan menjelaskan bahwa hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Adapun syarat-syarat perbuatan atau peristiwa dikatakan sebagai peristiwa pidana adalah yang pertama itu ada perbuatan atau kegiatan, yang kedua perbuatan harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau dirumuskan dalam ketentuan hukum, yang ketiga harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu harus berlawanan atau bertentangan dengan hukum. Yang kelima harus ada atau tersedia ancaman hukumannya. Berdasarkan kasus tersebut termasuk suatu peristiwa pidana karena kasus tersebut memenuhi syarat-syarat peristiwa pidana, di mana terjadi penganiayaan, pengeroyokan, dan pembacokan terhadap Irfan oleh 5 orang yang mengaku sebagai ormas tersebut. Ini dibuktikan dengan adanya laporan dari beberapa saksi di TKP yang langsung melaporkan kepada aparat kepolisian setempat. Di sini jelas bahwa perbuatan kelima orang tersebut melanggar hukum, yakni terkena pasal 351, 354, dan pasal 358 KUHP tentang penganiayaan. Kasus ini khususnya diatur dalam pasal 351 ayat 1 dan 2 yang berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, dan jika mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama kurungan penjara 5 tahun. Kemudian diatur juga dalam pasal 354 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan yang terakhir, untuk pengeroyokan diatur dalam pasal 358 ayat 1 yang berbunyi, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada luka-luka berat. Jadi, untuk pelaku pembacokannya akan dikenai hukuman sesuai dengan pasal tersebut, yaitu pasal 351 ayat 1 dan 2 dan pasal 354 ayat 1 KUHP. Sedangkan teman-teman yang membantu pelaku yang membacok tersebut dikenai hukuman sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan pasal 358 KUHP. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.